ternyata RK yang kita lakukan dengan melibatkan rasa itu jauh lebih besar manfaatnya daripada kita melakukannya karena kewajiban atau keterpaksaan mau berubah gitu ya, karena nafsu mungkin dengan ya? Nafsu malahan di sana gitu. Padahal saya kan minta kaya, saya nggak ingin sehat ya. Kan tidak bersyukur Mas. Ya betul. Nggak kaya dia Mas. Nggak kaya dia. Sebenarnya wujud syukur itu seperti apa Pak? Apakah hanya kata-kata? Wujud syukur itu Tuhan terima kasih. Bukan seperti itu Mas. Rahayu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya bersama Pak Gede kembali. Oke, Rahayu, Pak Gede. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Pak Gede ini katanya orang-orang banyak teman-teman RK yang belum pernah RK terus melihat videonya Pak Gede itu terinspirasi Pak Gede dari video Pak Gede ketika bercerita tentang ikut RK itu ya. Nah, pasti kan ada beda ya Pak Gede ya. Dulu mengikuti RK, orang-orang mengikuti RK karena habis keterpurukan dari COVID gitu ya. Jadi titik fokusnya adalah ke kekayaan gitu ya. Tapi kalau perjalanan ke sini, Indonesia atau dunia sudah mulai menata dan kayaknya fokusnya bukan lagi kepada kaya Pak Gede ya. Oke. Kita akan membicarakan itu Pak Gede ya kali ini akan membicarakan gitu. Jadi teman-teman yang kangen gitu ya, yang kangen dengan legendnya RK ya, Pak Gede Sentano gitu ya. Kalau teman-teman tahu keadaannya Pak Gede sekarang, aduh di luar nalar, di luar dugaan. Saya setiap kesini itu pasti ada bangunan yang baru. 3 bulan sekali itu pasti ada bangunan baru. Saya sampai mikir loh ini apakah pesugihan kandang bubra kan gitu. Nanti kita simak kepada beliau. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Bahagia, kaya raya. Sakti bahagia ya. Oke, luar biasa. Oke. Ya. Gimana Pak De tentang tadi itu? Teman-teman, saya jumpa lagi ya dengan saya. Mungkin lama saya nggak bicara di podcast karena keseringan juga lebih banyak secara face to face dengan Mas Yunus dan lebih banyak menikmati keindahan yang disetujui oleh semesta ini yang sebenarnya di luar ekspektasi sampai segini gitu. Tapi kembali lagi bahwa dalam perjalanan saya mempelajari RK ini dan melakukan itu yang saya lakukan sebenarnya tidak terlalu ngoyo sekali sih, ikut melakukan gerakan RK, pernapasannya dan gerakan hal-hal yang diberikan oleh Mas Yunus dalam kelas itu sebenarnya saya tidak melakukannya dengan ngoyo gitu. Tapi kok malah itu justru membuat perkembangan dalam hidup saya ini bersama keluarga, bersama anak istri saya lebih baik, lebih bagus gitu. Ternyata setelah saya dalami semuanya, saya kuliti semuanya, saya mencoba untuk memaknai apa sih yang sebenarnya RK ingin tunjukkan kepada manusia-manusia yang ada di sini yang kebetulan ingin mempelajari, dan dalam mempelajari RK adalah bukan tentang seberapa rutin atau kuantitasnya atau ngoyonya Anda melakukan RK ini gitu. Jadi itu Mas sebenarnya. Jadi saya sebenarnya melakukan santai-santai aja gitu kan, santai-santai aja, nggak ada nanti jam sekian nih gitu, jam sekian gitu. Itu dan baru-baru ini kan baru ada jam sekian sampai jam sekian ya gitu. Cuman dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Kelasnya tuh mungkin itu yang membuat juga saya tidak terlalu merasa ngoyo ya. Karena dulu waktu di RK privat pertama itu hanya dibilang setelah orang di rumah itu atau kebanyakan orang di luar sana itu udah tidur gitu. Jadi
udah energinya udah kalem nih, udah santai. Nah, di sana baru melakukan RK. Biasanya saya melakukan jam 11, kalau kadang-kadang jam 1, kadang-kadang juga jam 12 gitu. Jadi nggak ada hal yang baku yang saya lakukan. Cuman gerakannya tetap sama, terus dulu di awal tuh afirmasinya tetap sama. Dan terus kita dalami, ada RK ruh ternyata dalam perjalanan. Nah, baru saya mulai menguliti ini gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh semesta ini? Dan apa sih tujuannya kan gitu. Dan semakin kesini, semakin saya malah santai. Ya, dalam tugasnya saya juga diberi perintah oleh Mas Guru untuk melakukan istilahnya laku kan, tirakat yang saya jalankan walaupun tidak maksimal. Saya juga melakukannya dengan happy aja, dengan santai gitu. Nanti jam sekian Mas begadang sampai pagi gitu. Ya saya lakukan pada saat saya bisa gitu. Jadi mungkin setiap minggu bolongnya 1 kali 2 kali gitu. Kebentur sakit, panas dingin gitu nggak jadi. Terus lakukan lagi pada saat bisa. Tapi saya melakukan dengan memang saya mau melakukan gitu. Ya, bukan saya hanya karena perintah Mas Guru saya harus melakukan ini, enggak. Kapan saya mau melakukan itu, dan saya lakukan gitu. Walaupun setelah kayak pernafasan kemarin, setelah waktunya habis sekian hari, ya waktu saya ingin lakukan, saya lakukan aja Mas gitu, lakukan aja gitu. Jadi ternyata yang RK yang kita lakukan dengan melibatkan rasa itu jauh lebih besar manfaatnya daripada kita melakukannya karena kewajiban atau keterpaksaan mau berubah gitu ya, karena nafsu mungkin dengan nafsu malahan di sana gitu. Jadi nanti saya melakukan RK ini sekian hari, nanti ekonomi saya lebih bagus, nanti saya lebih bahagia, enggak. Malah itu enggak, kok saya bilang enggak kena ya gitu. Malah zong. Ya, malah enggak kena karena di sana sudah tidak ada rasa bahagia melakukannya. Tidak ada rasa keikhlasan melakukannya gitu. Jadi kalau saya melakukannya ya udah lakukan aja. Kadang-kadang dulu itu saya bisa juga melakukan RK siang hari kok gitu. Pada saat kosong nggak ada apa-apa ya udah sendiri lakukan gitu. Nah, prosesnya juga dalam kehidupan sehari-hari saya juga menyempatkan diri 1 hari itu mungkin 10 menit sampai 30 menit itu saya memang me time Mas. Ya, me time. Sendiri Mas ya. Kalau saya tidak memfokuskan untuk gerakan meditasi, tapi saya melakukan meditasi. Walaupun saya sedang duduk, walaupun saya sedang berdiri, melihat gunung mungkin atau melihat pekerjaan yang saya lakukan, saya diam. Dan memang mungkin kebanyakan orang-orang di sekitar saya tahu kalau saya lagi diem, berarti saya sedang memikirkan sesuatu dan itu mereka jarang ganggu. Untungnya itu Mas. Kadang-kadang saya diam, duduk, melihat gunung. Tapi di sana sebenarnya saya sedang meng-create sesuatu. Saya sedang membentuk sesuatu agar alam ini juga, semesta ini menyetujui apa yang kita create gitu. Jadi saya membentuknya juga dengan rasa, saya membentuknya dengan dengan semua keikhlasan yang saya ada. Jadi, ketika saya bentuk udah saya tinggal, saya nggak ingat lagi gitu. Kadang-kadang tahu-tahu oh iya ya saya dulu membentuk ini ya, kok ada gitu. Oh iya ya sebenarnya terjadi gitu. Dan itu terjadinya juga tidak planning yang stres gitu. Jadi harus ini A, B, C, D, enggak gitu. Terjadi ada, mengalir aja. Gitu ada datang, misalnya kita buat bangunan sarut satu. Kita lihat aja garase lah. Garase kalau kita bilangnya sekenem. Sekenem itu sebenarnya tempat bangunan untuk upacara untuk orang Bali, Mas. Sakenem jadi 6 ini tiang gitu kan. Itu biasanya untuk orang menikah, untuk orang upacara semuanya di sana, buat Banten gitu kan. Cuman saya mikirnya waktu itu saya mau buat sekenem, bentuknya seperti ini. Ya udah gitu. Nanti siapa aja yang datang, mungkin dari sana kita proses. Tahu-tahu ada orang yang datang.
Nah, saya nggak ada kerjaan nih. Ya udah kamu bikin pondasi, pondasi. Terus ada yang batu sikat itu, ada yang datang dari Tabanan. Wih bagus nih batu sikatnya Pak. Saya juga bisa buat. Kalau itu bisa buat nggak? Kebetulan tempat orang yang bikin batu sikat biasanya tuh nggak ada, banyak kerjaan. Oh bisa Pak. Ini padahal belum ada atapnya. Gitu. Ya udah buat. Nanti ada tukang lagi. Oh, ada kayu sana, kita beli ya, kita buatin tiang. Jadi apa ya? Mengalir aja prosesnya. Mengalir aja prosesnya. Jadi ketika itu terjadi, selesai, ya terjadi ya. Di sana kepuasan lah, kebahagiaan itu ada. Yang apa? Bukan semata-mata sekarang tujuannya adalah kekayaan itu sendiri. Ternyata ketika kita sudah membuat itu perasaan kita bahagia dan itu datangnya alami, bukan karena ingin kita nonton film komedi kita bahagia tapi alami proses yang kita lihat, proses yang kita lakukan, dan ternyata itu sudah kita pikirkan sebelumnya, itu bahagianya Mas tidak terukur, tidak terukur gitu. Mungkin kita lihat tiang, kita lihat bangunan yang selesai sambil senyum-senyum gitu kan. Dan ketika kita bahagia, banyak penawaran untuk menambah finansial itu. Ketika finansial itu kita tidak pikirkan, mereka datang sendiri. Betul. Kalau saya di awal ini seperti itu sih Mas. Berarti intinya itu dalam menjalankan laku dan tirakat gitu, spiritual ya, termasuk di RK juga, itu menjalankannya harus berkualitas Mas. Bukan hanya sekedar memburu waktu dan selesai gitu ya, selesai gitu ya. Tetapi berkualitas gitu ya, dirasakan. Misalkan gerakannya dirasakan gerakannya, kan ada aliran listriknya kan. Ada keluar masuk nafasnya itu dirasakan. Nah, kalau boleh saya jelaskan sedikit Pak Ade, kenapa sih dulu dengan RK yang dulu dengan yang sekarang itu beda? Kalau dulu itu nggak ada pakem menyelesaikan 41 hari di jam yang sama. Kenapa? Karena manusia kan sudah memproduksi partikel api sejak dari kecil kan, puluhan tahun. Ini kalau nggak dipaksa gitu maksud saya. Sebenarnya tujuannya kan itu Kalau nggak dipaksa, dibiasakan gitu ya. Nah, apalagi orang yang datang ber-RK itu kan rata-rata gitu kan, 99% kan pasti punya masalah kan gitu ya kan, semua lini masalah kan gitu kan. Nanti kalau nggak dipaksa, mereka nggak merasakan nggak merasakan hasilnya, malas gitu loh, malas menjalankan gitu. Maksudnya ketika menjalankan itu kan pasti ada rasa tenang, santai, damai gitu. Tapi ternyata di sini ada juga teman-teman yang menganggap yang penting selesai 41 hari nanti langsung ekspektasi gini-gini. Nah itu berarti kan salah memahami. Harusnya kan saya sama kayak Pak Gede ya, ketika saya belajar sama guru saya disuruh seperti ini, itu saya pikir dulu, saya cari dulu, saya kupas dulu sebenarnya kenapa sih guru saya menyuruh seperti ini, dan kenapa sih harus seperti ini, kenapa gerakannya seperti itu, saya cari dulu. Setelah saya cari, saya dapat, ternyata ini. Nah, ketika sudah dapat pemahaman itu, saya menjalankannya dengan penuh rasa. Ketika dengan penuh rasa, otomatis berkualitas, isu ada dampaknya. Beda Mas, kalau kita melakukan dengan rasa tuh hasilnya memang jauh beda sekali gitu. Sama apapun pekerjaannya kan. Kalau kita gerasa gerusu melakukan, yang penting selesai kan, ya nggak usah lah pekerjaan yang ini. Tukang kebun sajalah kan gitu misalnya. Kita yang penting saya nyapu kan, sudah selesai nyapu kan. Kalau pakai rasa apa? Kita cabutin, ada rumput-rumput yang liar dikit kan gitu. Kita benahin kalau ada ranting yang agak kering kita potong, kita rabuk bila itu agak layu kan. Itu kan pakai rasa. Hasilnya kan beda. Oh ini bunganya lebih fresh, rumputnya lebih rapi kan seperti itu. Tapi kalau hanya mengejar kuantitas atau selesai pada jam tertentu atau kan, nafsu gitu ya, nafsu segera berubah gitu ya kan, sudah kelihatan hasilnya. Di awal sudah kelihatan, tidak ada dari kasat mata aja udah kelihatan. Oh ini nggak berhasil gitu. Ini bagus sih, selesai sih, cuman ya apa maknanya ngapa gitu. Kosong dia, nggak ada hasil yang
dibuat ya. Dan biasanya seperti itu yang disalahkan itu bukan dirinya Pak Gede. Orang yang lain. disalahkan bisa orang lainnya, bisa metodenya, bisa ilmunya gitu. Itu menurut Pak Gede gimana itu kalau menyalahkan ya, yang salah ya dirinya sendiri berarti. Jadi kalau apapun itu saya juga tekankan kalau kita punya karyawan juga ya ataupun anak istri, saya bilang ketika itu terjadi kepada Anda, apapun yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, itu adalah kesalahan Anda sendiri. Orang lain yang terlibat di dalamnya itu adalah efek yang Anda pikirkan karena kesalahan Anda. Kan gitu, bukan misalnya kita nabrak orang nih di jalan pakai mobil, sopir nabrak orang. Yang salah ya kita, karena kita ngebut, kita nggak hati-hati. Orang itu tiba-tiba nyebrang. Iya, karena kita lihat ada orang mau nyebrang, ya kita kurangilah kecepatannya gitu. Ya. Jadi efeknya kesalahannya orang itu kan kita sendiri yang sebenarnya semua sumber akar masalah ya dari kita sendiri. Nggak ada orang menyebabkan masalah ke orang lain, itu tidak ada. Yang saya percaya adalah orang itu sendiri menyebabkan masalah pada dirinya sendiri, tetapi melibatkan orang lain, dan bila dia mengerti dengan ilmu semesta ini, pasti dia tidak akan menyalahkan orang lain itu. Ya, pasti itu tidak akan menyalahkan. Dengan begitu semuanya dia akan merasa sendiri ya. Kalau sudah seperti itu, dia akan merasa iya ya, ini kesalahan saya. Dia bahagia gitu loh. Ya udahlah, ini memang karma saya yang harus jalani. Ya ini memang kalau dari ngomong hukum ya disalah, ini nggak pakai helm, ini dia nyebrang sembarangan, dia naik motor belum umurnya, ya bisa-bisa saja. Tapi apakah dengan berproses hukum seperti itu akan membuat Anda bahagia? Belum tentu. Anda dilihat dari luar menang mungkin, oh ya kamu yang benar ini. Tapi kalau prosesnya saja sudah tidak membahagiakan, endingnya pun saya yakin juga tidak akan membuat dia bahagia. Itu hanya bahagia semu yang dilihat orang lain gitu. Jadi sementara aja. Sementara pun itu kalau orang sementara mungkin bisa bulanan, tahunan ya. Ini sementara mungkin beberapa jam aja bahagia. Oh saya menang ini, kamu salah gini ya udah. Pulang dari itu apa ya? Pasti rasa ini tidak bisa bohong dia. Rasa itu tidak bisa bohong. Itu tidak bisa bohong ya. Oke Pak De, hal ini Pak De. Sebenarnya letak yang harus diperbaiki hari ini gitu ya, dengan kemarin ketika pasca Covid itu kan pasti beda ya. Kalau pasca Covid itu pasti yang dibenahi adalah finansial atau kelimpahan atau kemampuan bahkan kekayaan sehingga kita bisa bahagia kan gitu ya. Tapi ketika dunia sudah dalam keadaan mulai berbenah seperti ini, ekonomi sudah mulai membaik jalan gitu ya di seluruh dunia, ini titik fokusnya itu lebih ke kekayaan atau kebahagiaan Pak De. Menurut Pak De sebenarnya Mas, setelah saya jalani RK ya, dari dulu sih titik kebahagiaan, titik yang fokus kita masih sama, masih di kebahagiaan. Sebenarnya betul. Sebenarnya kebahagiaan kan gitu. Dan ketika kita tidak bahagia, ekonomi ini juga tidak akan membaik. Finansial kita sendiri, energi uang itu juga tidak akan datang. Apapun yang kita lakukan. Nah, memang sekarang karena semesta ini tahu mana yang harus diperbaiki dulu. Kadang kita melakukan RK, dia disehatkan badannya. Dengan begitu dia merasa bahagia. Ketika dia sudah sehat dan merasa bahagia, hidupnya sebahagia, dia sehat, dia bersyukur. Ya, maksudnya saya sehat ini. Energi uang datang secara tidak sengaja kan gitu. Tetapi ketika dia sudah sehat, padahal saya kan minta kaya, saya nggak ingin sehat ya. Kan tidak bersyukur Mas. Ya betul. Nggak kaya dia Mas. Nggak kaya dia. Kalau dari dulu sampai sekarang titik fokus itu sih masih di bahagia Mas. Tetapi banyak orang salah bahagia itu dengan mempunyai metode apa, cara apa, seperti apa. Bahagia yang semu atau bahagia yang dalam rasa. Ya. Kalau orang mungkin versinya Mas bahasa sejati. Kalau kita kan bahasa bahagia yang benar-benar bahagia dari rasa kan gitu. Orang bilang kan bahagia sejatinya. Dan itu proses itu tidak bisa kita sendiri Mas. Selain metode yang diberikan,
Ada orang bahagia melakukan sesuatu, tapi mungkin efeknya cuma 1-2 jam. Misalnya nonton film komedi, Mas. Itu bahagia kita, Mas. Gitu. Tapi efeknya ya paling 1-2 jam, setelah itu kita lupa. Ingat lagi sama masalah yang ada. Gitu. Jadi kita create sendiri. Jadi bahagia itu kita harus tahu bahwa kita tidak bisa sendiri, kita hidup bersosial, Mas. Ada di dalam rumah itu ada istri, ada pasangan ya. Ada anak, ada orang tua, mungkin masih tinggal sama orang tua atau orang tua tinggal sama kita. Itu harus dipositifkan dulu energi dalam rumah, Mas. Jadi misalnya ada aja orang kaya nih, orang sukses, tetapi hubungan harmonisnya dengan pasangan seperti apa? Bisa saja pasangan ini kan orang rumah ini ya, anak, istri, sama suami sama orang tua yang tinggal dalam satu rumah. Hubungan secara fisik kita kan 70% lebih bersama mereka, Mas. Kita tidak memungkiri itu. Tetapi bila di rumah dengan pasangan kita sudah tidak harmonis, pasangan kita ini akan keluar mencari sefrekuensinya mereka, Mas. Di sana dia mendapat kebahagiaan. Tetapi dia harus ingat bahwa dia hanya 30% di sana. Dia harus pulang lagi nih. Entah itu si suaminya harus menafkahi, entah itu suaminya harus ketemu sama anak istrinya. Dia harus pulang. Dan tidur pun mungkin setengah hari, 50% kan di rumah dia. Walaupun dia tidurnya jam 10 malam baru pulang dari ngeluyur misalnya, yang cowok atau yang cewek baru pulang dari arisan. Dia tidur, ini apalagi energi tidur bersebelahan atau dalam satu rumah walaupun tidak satu kamar, itu kan keras mempengaruhi. Bila ini pasangan ini tidak bahagia, Mas, mau jungkir balik kerjanya, energi uang itu tidak ada. Uang udah banyak datang tapi energinya tidak datang, pasti hilang, menguap ya, Mas, gitu. Karena tidak ada energi uang yang mengikat di sana. Oke, kita misalnya dengan suami istri ini bahagia nih, tetapi sama anak nih nggak bahagia, Mas. Anak mau pulang tuh merasa kayak neraka gitu kan, takut sama bapaknya sama ibunya, nggak nyaman gitu kan. Itu juga akan mempengaruhi, Mas. Jadi hubungan di dalam rumah ini pastikan dulu kita bahagia, penuh kebersyukuran, walaupun kita makannya cuman nasi jagung sama sambal, tetapi kalau istrinya, anaknya rukun, bahagia, saling mensupport ya, Mas. Jadi itu akan lebih cepat memberikan peluang untuk menjadi energi kaya itu. Yang kedua, kita juga tidak lepas dengan hubungan sosial ya. Jadi kita di lingkungan ada tetangga. Tapi kadang banyak motivator kan bilang, kamu jadi kaya, lihat, cari atau menjadi 10 teman orang kaya kan gitu. Lihat 5 teman sekelilingmu, 7 orang lah terdekat kayak gitu. Nasibmu berarti seperti itu. Itu gimana itu, Pak? Kalau saya itu tidak salah sih ya. Itu tidak salah. Kadang orang mencari siapa nih orang yang kaya nih di sekitar kita nih. Kita ke sana yuk. Kita kumpul bertujuh, Mas. Tapi kebahagiaan itu kaya itu muncul dari kebahagiaan, Mas. Kebahagiaan itu muncul dari kenyamanan kan gitu, Mas. Apakah ketika kita berada dalam lingkungan orang kaya yang kita baru kenal itu masuk ke sana, nyaman nggak kita di sana? Mas? Bahagia nggak kita di sana? Ketika Anda berada di 100 orang kaya di dunia pun, Anda sendiri yang miskin, itu menjadi kaya. Saya bilang kalau kamu selama tidak bahagia di dalam lingkungannya mereka, kamu nggak akan kaya. Nggak akan kaya. Driver mereka tidak kaya, tukang kebun mereka tidak kaya, kan gitu kan? Padahal setiap hari ketemunya kan gitu. Jadi terus apa yang harus dilakukan? Pilihlah orang yang sefrekuensi, yang membuat kamu bahagia, yang kamu bisa pilih sih kalau itu positif atau negatif. Nah, itu perilakunya baik atau buruk kan. Kita sudah dewasa, kita sudah memilih. Dan ketika kita sudah memancarkan energi baik, positif, saya yakin orang yang kita tarik adalah orang-orang positif dan baik, Mas. Iya, betul. Karena energi kita memancarkan kepada orang lain, itu akan menarik kita dan membuat orang-orang yang
tidak sefrekuensi itu ya menjadi menjauh sama kita. Lebih baik kita kumpul dengan orang biasa-biasa saja, tapi sefrekuensi yang bisa positif, membuat kita bahagia. Nah, kalau sebenarnya itu yang saya rasakan loh Pak De. Saya kan orang yang tidak punya teman orang kaya. Sepertinya gitu kan? Nggak pernah ada. Saya apalagi di desa ya. Di desa itu mau mencari orang kaya itu kan sulit. Siapa, ya. Kan gitu. Siapa? Saya nggak bisa. Tapi kenapa kok bisa? Ya hari ini bisa punya cukup lah. Berlebih lah ya. Berlebih ya. Gitu. Artinya masuk akal. Karena kita bahagia, gitu. Bahagia. Dan saya tidak salahkan motivator. Saya tidak salahkan mereka ketika menyampaikan siapa tuh cari 7 temanmu yang kaya itu kamu. Itu benar sih sebenarnya. Itu benar kalau kamu bahagia. Iya benar. Sebenarnya itu benernya kan kalau menurut saya sebenarnya untuk kalau secara spiritual tukar energi ya satu gitu kan. Kalau tukar energinya itu sefrekuensi dan ini ikhlas ini nggak ikhlas ya percuma kan. Percuma gitu. aja. Intinya hanya untuk merubah mindset sih sebenarnya. Merubah mindset. Tapi ya kembali lagi ketika kita melihat mereka bersama mereka dan kita merasa bahagia yang sesungguhnya gitu. Walaupun kita di dalam hal itu kita disuruh coba bantu saya ambilin ini, kita bahagia melakukannya, kita senang. Saya yakin dia akan ikut kaya dan lebih cepat. Tetapi bila tidak melakukannya merasa mentang-mentang dia lebih kaya, saya disuruh-suruh kan gitu. Malah dia kan bangkel. Berarti dia kan nggak bahagia. 100 tahun dia sama mereka nggak kaya-kaya. Oke. Baru aku flashback ke belakang memang gitu sih. Kalau melihat saya teman kaya itu nggak ada loh. Sampai detik ini gitu ya. Maksudnya yang sering bersama ya. Saya sekarang ini lebih membuat diri saya bahagia itu saya membuat ya kayak Pak Gede ya, kayak namanya hewan-hewan gitu ya. Saya buat ternak ayam. Saya buat aviari, saya buat kolam, itu membuat saya bahagia itu. Dan ketika kita senang, bahagia di dalam, saya sering perhatikan angsa saya Mas. Terus terang ketika mereka tidur kakinya naik satu, yang gitu-gitu saya hampir hafal saya gitu. Angsa, apalagi bebek yang sebelahnya itu, jadi kita merasa senang ya, merasa bahagia ya. Tiba-tiba itu muncul peluang. Kita masuk, kita mandi, kita iya ya, kayaknya saya harus ke sini nih, ketemu orang ini nih. Jadi peluang itu selalu muncul ketika setelah kita bahagia. Terus bahagia itu juga selain dari komunitas yang ada, selain positif di dalam rumah itu kita sendiri juga bersyukur Mas. Kaya nggak bersyukur, habis kaya kita. Nah, sebenarnya wujud syukur itu seperti apa Pak? Apakah hanya kata-kata? Wujud syukur itu Tuhan terima kasih. Bukan seperti itu. Syukur. Kalau wujud syukur versi saya Pak Gede ya, Pak Gede teman-teman ya. Gimana itu Pak? Kalau wujud syukur versi saya ini gini Mas. Jadi saya punya anak, saya punya istri, saya punya orang tua yang masih sehat, saya punya usaha, karyawan saya berjalan apa adanya. Saya sudah sangat bahagia dengan itu. Syukur saya adalah bahagia dengan itu. Ketika terus terang saya mendapat tawaran pabrik baru Mas. Jadi ada orang ngasih sistemnya, semuanya, paling nggak 2 tahun Mas. 2 tahun kalau saya jalan-jalan di Eropa sama Asia mungkin habis itu Mas. Sama keluarga saya. Udahlah, saya sudah 48, 49 tahun. Dan saya cukup. Dengan ini, saya sudah merasa bahagia. Terus kalau saya masuk ke sana, mungkin uang saya lebih banyak, Mas. Tapi apakah saya akan merasa bahagia? Gitu. Kalau dulu saya nggak punya pekerjaan, saya ambil nih, Mas. Ya, tapi dengan itu kan saya bahagia. Tetapi ini saya sudah cukup. Listrik, makan, minum, kebutuhan sehari-hari saya sudah ada yang bayar, Mas. Jadi itu kosnya dari saya pengelola 3 hotel, yang kosnya dari sini, saya dapat setiap bulan di sini cukup. Kalau bulanan saya mungkin saya dapat hasil 5 juta per properti, cuma 15 juta Mas, nggak banyak. Tetapi dengan 15 juta itu
uang ini nggak terpakai. Iya, iya. Ya udah, ini pakai anak-anak beli apa, mungkin saya perlu untuk mengganti TV yang rusak kan gitu, itu pakai seperti hal-hal seperti itu. Itu wujud syukur saya adalah bahagia dengan apa yang saya punya, Mas. Apa yang saya punya. Ketika kita sudah punya dan bahagia dengan yang kita punya, tetapi ingin yang lebih, itu bukan bersyukur, tetapi lebih ke serakah ya, Mas. Kurang. Kurang. Iya. Kurang. Akhirnya kita ikut sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, oke. Ya kan? Ini yang masuk akal aja saya filter, Mas. Ya. Pabrik, kamu Padahal kerja. jelas itu. Jelas itu. Apalagi yang hal-hal yang tidak jelas, ya, tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Misalnya, oh deh kamu ini ikut sama saya bisnis rental mobil misalnya. 1 bulan kamu bisa dapat 300 juta. Modal mobilnya berapa? 600 juta. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Dinalar dengan manapun nggak ketemu kan gitu ya. Kita aja modal mobil 8 untuk rental mobil. Modalnya lebih dari 2,1 M, 1 bulan paling cuma 20 juta saya dapat hasil bersih gitu. Iya. Makanya nggak mungkin. Berarti intinya adalah sebenarnya wujud syukur. Kalau saya memaknai ya teman-teman, wujud syukurnya Pak Gede itu menerima apapun itu. Menerima, Mas. Bahkan ketika mendapatkan tawaran peluang besar pun Pak Gede harus flashback ke belakang dan ke depan, kira-kira aku bisa bahagia nggak kan gitu. Iya, Mas. Jadi inti dari semua kehidupan ini sebenarnya adalah satu bahagia ya Pak De ya. Bahagia. Kalau saya melihat bahagia itu adalah intinya. Intinya. Ketika kita bahagia, Mas, itu seperti energi yang besar menarik orang-orang lain yang menjadi dekat sama kita, hanya orang positif dan bahagia juga. Iya, benar. Dan ketika mereka sudah bahagia sama kita, kita udah bahagia sama. Nggak makan, nggak kasih. Kamu mungkin kamu sudah makan, ya udah ini untuk besok makannya gitu. Itu pasti terjadi. Kita pasti teman-teman RK juga pernah merasakan itu. Jadi ketika kita malah sudah berlebih, malah dikasih lagi, iya, benar. Malah kita kekurangan, nggak ada yang peduli gitu. Tapi ketika kita berlebih punya, kita udah bahagia dan mereka senang melihat kita bahagia gitu kan, dan mereka ikutan bahagia, mereka akan memberikan apapun, walaupun kita sudah tahu, dia sudah tahu saya punya, gitu. Dia berikan aja gitu, karena dia juga merasa bahagia dengan kita bahagia gitu kan gitu. Otomatis akhirnya energi itu saling terhubung, saling terhubung, Mas, gitu. Tapi untuk proses ke sana, selain kita bersyukur, selain kita bahagia dengan rumah tangga, orang dalam rumah, terus lingkungan. Ya, dan komunitas ya, kalau lingkungan ya, kita juga memprosesnya itu kita perlu juga me time, Mas, yang saya bilang tadi, Mas, sendiri. Kemarin ikut Zoom RK laku enggak? RK privat? Enggak, Mas. Padahal saya ngajarkan me time. Me time juga. Iya, beberapa 1 bulan ya, 1 bulan yang lalu ya. Saya me time itu nggak bisa lepas, Mas. Iya, saya kan gini. Sebenarnya kalau secara spiritual Pak De ya. Nah, ini mungkin kalau Pak De belum mengarah ke sana. Kenapa sih di RK privat itu ketika Zoom itu ya, Zoom all RK privat itu orang-orang saya ajarkan untuk me time. Nah, me time itu adalah dimana kita komunikasi dengan diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Ya, itu satu. Dan diri kita sendiri ini siapa gitu loh. Diri kita sendiri adalah Sang Tuhan gitu. Jadi kita komunikasi dengan Sang Tuhan kita. Ketika manusia dalam 24 jam tidak menyisihkan waktu, entah itu beberapa menit, katakanlah 10 menit, 15 menit, atau 1 jam, 2 jam, tidak pernah me time, di situ berarti tidak pernah melibatkan Sang Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu yang saya ajarkan kepada teman-teman ketika kemarin Zoom RK All. Jadi ketika Zoom itu kan pasti ada ilmu baru dari saya. Jadi teman-teman itu saya wajibkan untuk me time sebenarnya. Karena dengan me time itu sebenarnya kita komunikasi dengan diri sendiri. Karena orang paling jujur gitu ya. Makhluk paling jujur gitu ya di semesta ini adalah diri sendiri gitu loh. Kalau kita ngomong dengan orang itu pasti ada nggak jujurnya gitu loh. Pasti ada nggak jujurnya. Dan kunci itu nggak bener, kita ngomong kunci itu nggak mungkin diberikan kan gitu. Tapi kalau kita me time kan, nah, disitulah kita akan mendapatkan sebuah kejujuran, kecerdasan, bahkan ketuhanan kita dapat. Nah, itu. Saya belajar dari anak kecil tuh, Mas.
si Hirul itu kan sering me time. Dia main sendiri, ngobrol sendiri, menciptakan ini sendiri, meditatif gitu ya. Datang-datang bapaknya bawa jajan. Itu kan bahagia Datang-datang neneknya yang lain membawakan sesuatu. Kan dia nggak pernah berencana, nggak pernah minta kan gitu. Ya kan memang sebenarnya kalau kita merujuk, mohon maaf nih, kita kembali kepada tema yaitu kebahagiaan gitu ya. Sebenarnya di RK pun sebenarnya saya ajarkan kebahagiaan kan, bukan kekayaan kan sebenarnya. Ketika kita menurunkan gelombang otak kita kan, akhirnya kita tenang, teman. Ketika tenang, bahagia mudah kan gitu kan. Terus ketika kita olah nafas di cakra jantung, mandala hening, ya, mandala hening secara spiritual itu untuk menciptakan kedamaian. Ya, setelah tenang, damai. Tenang plus damai jadinya bahagia sebenarnya. Nah, teman-teman itu banyak yang salah gitu loh. Yang diburu adalah kekayaannya, bukan ketenangan, kedamaiannya dulu yang menghadirkan kebahagiaan. Kita harus memetik kelapa, tidak mau dia memanjatnya. Nah, itu. Gitu. Dia maunya tetap bangsrut gitu. Kan tidak mungkin kan gitu. Padahal juga sudah jelas tadi kan Pak Gede kan ketika me time karena melihat terinspirasi dari hero ya. Padahal sebenarnya di semua kitab suci itu sudah diajarkan bahwa kehidupan di dunia itu hanya permainan dan sendagura. Berarti titik garis besarnya apa? Bahagia permainan. Betul nggak Pak De? Betul sekali, betul sekali. Jadi me time itu saya lakukan bukan melakukan sesuatu, saya malah tidak melakukan sesuatu. Iya. Gitu. HP pun tidak kita bawa. Entah itu saya duduk bengong, entah itu saya memang posisi meditasi. Nggak lama. Paling lama, berapa lama sih saya kuat meditasi? Sebenarnya gini loh Pak Tim. Meditasi itu bagi orang, mohon maaf ya, di RK itu kan orang yang tidak pernah meditasi ya, otomatis yang saya ajarkan kan meditasi model seperti itu kan untuk pemula atau betul. Kata lain dari meditasi itu kan meditatif, ya kan, meditasi dalam keadaan aktif. Ya. Bukan berarti kita menjalankan segala sesuatu ini tidak bisa meditasi, enggak gitu. Kita justru kalau bagaimana cara kita meditasi ini untuk menghantarkan hidup kita sehari-hari, setiap detik, setiap menit itu meditatif gitu. Meditasi tapi dalam keadaan aktif. Itu apa? Bahagia. Bagaimana kita setiap detik bahagia, bagaimana kita setiap menit bahagia. Bahkan ketika dilanda masalah pun nggak bingung gitu. Dilanda masalah kan nggak bingung. Contoh misalkan saya kan tahun ini kan ada beberapa katakanlah beberapa error lah di usaha gitu. Jadi ketika saya nggak memikirkan masalah itu, solusi muncul sendiri. Mas, aku yang pegang ini, tak perbaiki ini, apa kambingnya gini, wes Mas Juna tenang aja, santai, tetap jalankan kehidupannya. Padahal saya nggak mencari solusi kan gitu kan. Nah itu. Yang kedua ada Pak Gede, saya butuh ini, wes tenang Mas Juna, saya gini. Nah, kan nggak ngoyo Pak, karena apa? Saya tenang, saya bahagia. Nah itu. Akhirnya solusi semuanya datang sendiri. Betul. Berarti titik fokusnya adalah bahagia. Tapi banyak orang yang juga cari bahagianya juga dengan sesuatu yang yang dia anggap itu bisa membantu. Tapi padahal kita melakukan hal yang kita sukai saja itu sudah membuat kita bahagia, Mas. Jalan-jalan pagi sendiri, kita melihat ini, terus kita kemana, ke pantai mungkin. Itu kan mencari bahagia yang tidak terasakan. Banyak kan orang kita healing ke pantai. Ya lebih baik kalau kita enjoy sesuatu, mau mencari titik bahagia, lakukan sendiri. Kemana, misalnya jalan ke hutan atau jalan ke pantai atau jalan kemana, kita lakukan sendiri. Jangan kasih orang lain interupsi dalam pikiran kita. Kita kosong, bahagia, melihat, memandang, hanya menikmati alam ini. Gitu. Jadi di sana kita ketemu bahagia juga. Gitu. Saya itu orang yang suka me time loh sebenarnya Pak. Dari 24 jam itu me time saya itu malah banyak me time daripada saya aktif. Betul, serius. Tanya sama ini Mas Pandu ini. Saya di kantor paling sampai pagi, sampai jam 11. Pagi pun berangkat jam 10 kadang-kadang 1 jam di kantor. Habis itu udah pulang. Pulang itu ya sendiri, istri ngajar, istri ngajar. Melakukan kesukaan yang Mas mau nyampur makanan ayam. Itu kebahagiaan itu sebuah bentuk. Itu me time sendiri soalnya Pak, sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya banyak me time-nya sebenarnya. Saya banyak me time dan lain-lain gitu.
Jadi teman-teman ya, di sini itu adalah bagaimana sebenarnya gitu ya, kunci pada kehidupan kali ini adalah sebenarnya adalah bahagia ya, happiness gitu ya. Bahagia, ketika kita bisa bahagia, tentunya bisa kayak apa gede ini ya. Ada apa itu? ngecek sound system. Iya kayak gitu. Oke. Mungkin gini Pak De. Pak De kan mohon maaf Pak De. Pak De itu sudah melalang buana mulai dari orang biasa sampai orang penting, pejabat-pejabat kan udah kenal semua ya, udah bersama mereka semua. Orang spiritualis banyak lah, bukan banyak semua ya. Banyak ya, banyak. Dan orang spiritualis juga sangat banyak sekali. Nah, ini Pak De, apa yang membuat Pak De itu dalam artian betah sama saya kan gitu kan. Sosok seorang yang saya masih muda gitu ya, di bawahnya Pak Gede gitu ya, sehingga Pak Gede kok merasa betah dalam artian belajar atau ya pandangannya Pak Gede tentang saya. Jujur aja nggak play itu nggak apa-apa kan gitu. Kalau saya melihatnya apa ya Mas? Saya melihatnya sebagai teman ya Mas ya. Sebagai teman ya. Teman yang bisa saling tukar pikiran. Kalau saya sih melihatnya ke sana. Bukan semata-mata mengkultuskan bahwa Mas Guru itu adalah guru kan. Iya, saya nggak mau malah. Saya bukan itu. Saya malah senengnya, makanya saya sering juga kan ngerjain Mas juga. Artinya ketika saya bisa atau mau atau berani bercandain orang, berarti saya sudah menganggapnya sebagai teman dekat kan gitu. Kalau nggak teman dekat, saya nggak berani candainnya gitu. Dan banyak orang penting datang, banyak orang yang sudah menjabat juga datang dan berteman dengan saya. Tapi kembali lagi mereka kan punya kesibukan masing-masing Mas. Dan kesibukan mereka itu kebetulan tidak sesuai dengan hati nurani saya kan gitu. Ya, kesibukan mereka tidak sesuai dengan hati nurani saya, di mana pekerjaan mereka itu memang diharuskan seperti itu. Tetapi bagi saya itu adalah jika ada 1-2 orang yang tidak atau merasa tersakiti dengan pekerjaan mereka, ya saya juga tidak mau terlibat di dalam. Tapi itu adalah tugas mereka kan gitu. Dan itu secara hukum nasional itu dibenarkan. Nggak ada salahnya. Cuman yang merasa nggak puas kan banyak kan gitu. Nah, ada juga Mas yang mereka pejabat temenan baik sekali sama saya juga ada. Dan ketika kita minta bantuan sesuatu yang mungkin itu rumit, dipermudah bagi mereka juga banyak gitu. Jadi tergantung, tetapi saya tahu mereka tidak ada niatan selain untuk cuman berteman bantunya gitu, nggak ada embel-embel apapun gitu. Ada udang di balik dompet. Oh, dari dompet. Dompet nggak ada gitu. Itu ada Mas. Ketika dia minta bantuan juga kita dengan berusaha memberikan sebisa kita kan gitu. Nah itu juga poinnya juga lebih ke kebahagiaan sih Mas. Jadi ketika ini nyambung lagi ke titik poinnya ke kebahagiaan, ketika kita mampu sebenarnya membantu orang, tetapi kemampuan kita sampai di mana kan gitu. Tidak, orang itu pasti mampu membantu walaupun dia orang miskin, dia pinjamin uang dia juga mampu. Cuman dia minjaminnya mungkin kalau kita kebutuhan 100 juta, dia punya 10.000, dia minjamnya 10.000 gitu. Kalau punya hati nurani gitu. Dan ketika kita bisa melakukan itu Mas, hal yang saya pelajari sekarang adalah saya tidak boleh meminjamkan uang kepada saudara dan teman-teman atau siapapun. Ya, betul gitu. Itu. Dan lebih baik saya mengikhlaskan dia pinjam 100 juta, saya punya 100.000, ya udah. Saya kasih 100.000 ya. Saya tidak bisa minjamin. Kalau itu diterima ya silahkan, kalau tidak ya saya tidak bisa lagi. Karena saya ketika dia mau menukar energi, kita kasihkan energi. Walaupun tidak sesuai nominalnya seperti yang mereka harapkan. Dan itu saya merasa bahagia dengan itu. Gitu. Mungkin saya akan memberikan hal 100 juta itu, saya tidak bahagia, malah dia yang bahagia gitu. Kan itu juga sulit juga gitu loh. Terus apa yang menyebabkan betah juga berteman sama Mas? Kalau kesini makannya juga irit sayur-sayuran aja Mas.
Irit kan? Irit ya? Irit kan betah kan? Kalau sini setiap hari minta sate kambing atau minta yang mahal-mahal mungkin nggak betah juga kan gitu. Terus apa ya? Saya merasa mendapat pembimbing dalam segi spiritual yang baru. Dan saya percaya bahwa setiap orang bila ingin belajar spiritual harus punya guru, Mas. Kalau saya percaya, karena ketika kita bisa belajar dari manapun, kita dengar dari manapun, tetapi itu tidak, metodenya tidak masuk dan sesuai dengan yang kita jalani sehari-hari, mungkin akan sulit menemukan hal ini. Nah, metode yang Mas berikan kepada saya tidak ribet, Mas, dan gampang dicerna, dan saya sendiri merasa juga, oh ya, saya sudah melakukan itu, ya saya lakukan lagi lah. Gitu. Jadi saya memantapkan diri. Ketika dibimbing yang tanda kutip Mas adalah guru saya, tetapi saya menganggapnya teman. Itu saya lebih mantap lagi melakukan hal itu. Gitu. Benar gak saya melakukan? Dulu gitu meraba-raba, benar gak ini? Benar gak nih? Ketika Mas guru, oh iya Pak Ade, itu memang harus seperti itu. Oh kita lebih mantap lagi. Jadi mau sharing bisnis juga bisa. Kan apa ya? All in one kalau saya lihat ini. Kan kadang kocok. Mau diajak gila-gilaan main ke Vietnam, gila-gilaan juga gitu kan. Kayak anak-anak ngerjain orang, ya ngerjain orang. Ya, apa ya? Saya pribadi sih merasa nggak ada sekat ya. Nggak ada sekat ya. Mas Yunus nggak ada sekat. Bahkan dengan istri Mas Yunus, istri saya juga baik. Terus ketika kita juga holiday bareng juga kayak apa ya, kayak sudah kenal puluhan tahun gitu, padahal kan baru gitu. Saya merasa itu. Dan sebenarnya kalau orang bilang saya itu pemilih teman. Pemilih saya, Mas. Tetapi mereka yang tidak tahu, saya memang pemilih, tetapi pemilih itu terjadinya alami. Ketika orang datang, ketika mau berteman sama saya, itu secara alami mereka mungkin merasa nggak nyaman, mereka pergi. Tapi kalau yang merasa nyaman ya setiap hari mereka datang, biasa ngobrol. Ya, itu berarti sefrekuensi. Nah, setelah RK lah saya tahu, oh ternyata orang-orang yang dulunya datang banyak itu kenapa terseleksi sendiri oleh semesta ini ya karena frekuensinya, energinya tidak sama gitu. Jadi baru sekarang ini saya nemu. Baru ngeh ya. Iya, baru ngeh dan itu tidak apa-apa gitu. Dan itu bagus kan gitu. Jadi semakin Anda frekuensinya bagus, semakin Anda berpositif, pasti orang yang datang juga terseleksi. Kebetulan mungkin kita berada di kumpulan orang yang tidak sefrekuensi, kita akan sedikit teman. Tapi begitu kita kumpul dengan di tempat lain yang frekuensi atau ininya bagus, ya mungkin kita lebih banyak teman di sana. Itu kenapa saya ya satu yang poinnya sih irit sampean yang sendiri. Iritin dulu. Saya sayur, panjaluk sate boyo, ya. Sate rusang, gitu ya. Mana tempe sama sambal, aduh. Kadang-kadang makanannya orang bencana alam kan gitu. Gitu ya. Ya seperti ini sebenarnya bahagia. Dan memang itu Pak De, saya adalah orang yang tidak mau membranding diri saya sebagai seorang spiritualis sih. Gitu. Jadi pakai apa namanya? Pernak-pernik. Artinya ini bersih kan Mas. Jadi kelihatan kalau diajak ke mall ganteng kan gitu. Kita ini bisa gitu ganteng, daripada sorry ya kan, memang orang kan beda-beda jalan. Banyak orang yang membranding dirinya dengan perhiasan-perhiasan, dengan pernik-pernik tertentu. Malahan kalau kita ajak jalan naik pesawat atau apa malah kok kelihatannya norak ya, itu saya tidak sesuai gitu ya. Enakan ginilah nggak apa-apa gitu. Padahal semuanya energi yang bisa terpancarkan dari dalam diri kita, bukan dari pernik-pernik yang kita buat. Tapi kalau itu hiasan atau untuk ganteng, untuk menjadi lebih macho ya, itu orang kan beda pilihan. Saya suka kok ada. Kita kan punya teman yang suka pakai pernik-pernik. Dia kelihatan gagah Mas. Begitu dicopot itu, wah. Kok nggak anu ya gitu. Kita punya teman di sini. Saya senang sekali kalau dia pasang gelang yang besar, cincin gitu, batu akik.
berwibawa, Mas. Ya, ada wibawa. Ada wibawanya dan seneng saya gitu. Tapi orang lain memakai barang yang sama nggak mau, apalagi saya gitu. Nggak pantas belas. Iya, oke. Ini terakhir Pak De, apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Kalau melihat Pak De sekarang hidupnya santai, damai, peluang pun datang besar pun banyak yang ditolak kan gitu kan. Villa ya punya lebih daripada 3 kan gitu kan. Dan tetap setia, dalam artian setia tetap dalam artian sama saya, RK, sama Mas Yunusnya. Apa pesan? Kadang orang-orang kan gini Pak De, merasa nggak ada manfaatnya, putus kan gitu kan. Padahal sebenarnya ada ini, tinggal dikit aja tapi nggak sabar kan. Apa yang perlu disampaikan hal itu Pak De? Jadi kalau saya sih, apapun yang datang dalam kehidupan kita itu pasti ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Dan proses apapun yang kita lalui itu semuanya pasti ada maknanya, pasti ada. Setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa manfaat bagi diri kita, itu pasti. Entah itu manfaatnya kecil atau besar, itu pasti ada. Jadi artinya kenapa tenang ya, saya sudah merasa bahagia dengan apa yang saya punya. Walaupun saya tidak punya tabungan triliunan gitu, tetapi makan saya sudah ada, kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi. Terus buat apa lagi kan gitu. Sekarang ini saya sudah merasa juga terlalu over dengan kendaraan yang saya punya, Mas. Terus terang aja, terlalu over dengan kendaraan yang saya punya. Padahal dulu punya kredit semua. Dulu punya kredit semua. Sekarang punya banyak, kalau lebih dari 6 ini kok kebanyakan kata-kata mikir. Terus namanya karyawan kan, suruh sopir minta terus mobil baru nanti ini, tapi ternyata hasilnya juga sama aja, segitu-gitu aja. Dan saya rencana juga ke Eropa ini bulan Februari. Mas. Kalau dari segi tabungan, uang ke Eropa untuk 5 orang selama 1 bulan itu mungkin 500 habis. 500 habis. 500 juta itu habis, Mas. Setelah habis dari sana, saya punya tabungan enggak? Terus ya kan kebutuhan saya sudah terpenuhi. Buat apa juga tabungannya? Mau sakit saya sudah ada asuransi yang sudah dibayarkan gitu. Jadi yang pasti saya bahagia dulu nih. Dari dulu saya cita-citanya adalah saya ngajak anak istri saya ke Eropa. Ke Eropa nih, semuanya lumpur, bareng-bareng. Itu cita-cita saya mungkin terbersit 15 tahun yang lalu. Dan ini Februari, saya yakin tidak ada masalah, tinggal pengurusan visa. Tiket pesawat juga ternyata sudah ditalangin teman kan gitu. Dia tahu saya mau ke Eropa sama ini, ada yang ngasih 1 tiket, ada yang ngasih 2 tiket kan gitu. Ya. Itu nilainya 95 juta, artinya saya bisa makannya anak 95 juta. Kalau nggak 1 bulan saya ikut teman. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan nih. Jarang-jarang loh kita dapat tiket gratis di harga segitu kan. Iya sih. Kemarin oke Pak De ikut. Berapa lama? 1 bulan nggak jadi ya. Kalau cuman 2 minggu itu mungkin saya bisa ikut kan. 1 bulan lah. Jadi bulan Februari itu. Jadi fokus ke kebahagiaan. Ya. Kita bikin 1 titik, misalnya pencapaian apa yang harus kita. Mungkin bagi orang yang super kaya, mereka tidak akan berpikir bersama 5 orang anak istrinya itu ke Eropa. Mereka tidak terpikirkan ke sana. Tetapi bagi saya yang kemampuan ekonominya dulu juga tidak sebagus sekarang, itu adalah cita-cita besar saya. Baru tercapai mungkin setelah 15 tahun. Dan itu proses. Ketika nanti bulan Februari saya sudah berada di Eropa bersama anak istri saya, walaupun saya sudah ke sana beberapa kali sendiri sama istri juga, cuman sama anak belum gitu. Saya mau mengabadikan ini, dan itu bahagianya mungkin jauh dari kata bahagia. Jadi kalau kita bilang excellent bahagia gitu ya, mungkin ada kata lagi lebih dari bahagia, mungkin itu yang akan terucap gitu, Mas. Proses, nikmati, tidak ada hal yang instan. Nah itu penting itu. Tidak ada hal yang instan itu. Nggak ada. Dan proses itu tergantung dari seberapa kita bisa menikmati setiap prosesnya.
Sakit mas saya nikmati kemarin. Saya sempat sakit kemarin. Saya sempat sakit dan itu tergolong yang sangat parah. Dan saya percaya lagi semesta ini memberikan saya sakit untuk apa, gitu. Dan itu akhirnya juga menjadi alasan saya menolak pabrik yang diberikan kepada saya sekarang sakit itu. Iya. Oh, bos, saya kan sakit kemarin, tak bisa lah. Nanti waktu saya kurang, saya terlalu banyak tekanan. Oh gitu ya. Dia menerima dengan bahagia juga, karena alasan sakit itu. Iya. Dan ketika sakit saya merenung itu, saya bilang ya terima kasih atas sakit ini. Saya masih mampu merasakan sakit ini, berarti saya masih hidup. Berarti intinya itu diberikan solusi dulu sebelum ada masalah. Sebelum ada masalah ini. Iya kan, betul kan Pak De? Coba kalau nggak sakit ini, pasti pabrik ini diterima. Iya. Nah ini pasti nanti semuanya ditinggalkan karena fokus. Pasti. Karena fokus baru Kesana. set up kan. Iya, baru set up pertama, minimal 2 tahun pabrik. Nah, makanya itu. Itu pasti kelenderan semuanya. Iya. Nah, jangankan gitu gini, ini usaha saya ini kalau nggak saya kunjungi dalam 2 bulan saja mas, pasti di dalamnya juga banyak yang nggak beres gitu kan. Misalnya nih, kebersihannya kurang, atau kerapiannya kurang, karena mereka sudah terbiasa ini. Tapi ketika kita kontrol, paling tidak dia kembali ke setelan awal lagi. Oh ini SOP-nya yang benar ini seperti ini gitu. Ya. Syukur aja mas, apa yang kita punya itu yang kita nikmati. Apa yang datang kepada kita syukuri, dan kita bukan kita anggap, kita yakin bahwa itu mendatangkan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin tidak secara finansial, mungkin tidak secara kesehatan, tapi pasti ada sesuatu yang menyebabkan orang itu datang kepada kita. Dan tidak mengejas negatif tidak mengejas orang, negatif. Metode, ilmu gitu. Ilmu. Semua saya juga belajar dari beberapa guru spiritual yang lain. Mereka punya ilmunya bagus-bagus mas, bagus-bagus sekali. Dan saya yakin banyak orang juga berhasil dengan metode tersebut. Dan tapi inti yang saya dapatkan adalah bahagia. Memaafkan gitu kan. Terus memaafkan artinya kan menghilangkan kebencian itu dalam diri. Bersyukur. Tidak pernah putus asa. Loh, kok hampir semuanya sama ya gitu. Jadi mereka bagus semuanya. Tapi orang mungkin dari membaca satu buku, dibaca oleh beberapa orang, pemaknanya berbeda gitu. Padahal bukunya ini sama-sama bagusnya. Buku lain juga isinya juga hampir sama. Tapi mungkin yang mempelajarinya juga tujuannya beda. Gitu, akhirnya berbeda. Intinya bahagialah dengan cara membahagiakan orang di sekitar rumah Anda, di dalam rumah Anda, di dalam lingkungan Anda, karena kita masuk makhluk sosial. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Me time, meditasi bisa dengan saat me time, atau meditasi bisa saat duduk, atau bisa saat kita tidak ngapa-ngapain, gitu. Spiritual adalah juga menuju kebahagiaan. Spiritualnya yang jangan yang nyeleneh-nyeleneh. Semakin orang spiritualis itu tidak ada yang kebal, tidak ada yang bisa terbang. Kembali menjadi manusia biasa. Itu menjadi manusia biasa gitu. Jadi spiritualis adalah orang yang tidak bisa malah menjadi, kalau orang bilang biasa-biasa aja gitu. Karena spiritual yang tertinggi adalah ketika kita kembali menjadi manusia biasa. Maksudnya manusia biasa itu insan kamil, jadi manusia sampurna. Jadi bukan sakti itu, bukan dalam artian sakti bisa terbang. Dan sekarang nggak dibutuhkan. Kita ada pesawat. Mau yang bisnis kelas, telepati, ya kan? Telepati ada telepon kan, gitu kan. Mau pindah tempat gitu kan? Quantum jam tinggal naik motor, naik beda cuma duduk diam kan, gitu kan? Pindah tempat Pak De ya. Oke, itu Pak De ya? Oke, terima kasih Pak De atas terima kasih. Semoga menjadi inspirasi juga
kepada pemahaman dan inspirasi. Jadi bisa menjadi inspirasi pada teman-teman ketika menjalankan segala sesuatu, entah itu dalam ranah agama, Betul. entah itu dalam ranah supranatural, spiritual, gitu ya, supernatural, itu harus berkualitas, dinikmati penuh dengan betul. rasa, bukan dengan keterpaksaan, bukan buru dan cepat selesai, instan langsung berubah, enggak. Justru di situ akhirnya akan kosong. Gitu ya. Luar biasa pemahaman dari Pak Gede ini ya. Jadi nanti kita bisa belajar di sini. Saya pun juga masih belajar banyak ya. Kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng terus menerus gitu ya. Dan jika ini manfaat, silahkan teman-teman share kepada teman-temannya, keluarga dan lain, dan jangan lupa like serta komen ya teman-teman, karena dengan like-nya teman-teman, dengan subscribe-nya teman-teman, itu adalah tukar energinya teman-teman dengan kita supaya ada berkahnya, ada manfaatnya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dari saya, dari Pak Gede, mohon dimaafkan, dan kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Om. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.